titian sirat. Semuanya pasti nanti melewati sirat. Dan sirat itu jisrun ala matni jahannam, jembatan yang ada di tengah-tengah daripada neraka jahanam. Ibaratnya ini kayak di kita ini Samarinda sama Samarinda seberang. Kita saat ini di sini, surga itu di sono, Samarinda seberang sana. Ibaratnya gitu. Kalau kepingin masuk surga harus ngelewatin Sungai Mahakam. Lewat mana aja boleh, jembatan Mahakam boleh, jembatan Mahkota boleh, jembatan Mahulu boleh. Ya, kalau tidak mau lewat jembatan, berkunjung, ya, lewat Kelotok. Dan lewatnya ke sana macam-macam. Ada yang naik helikopter, ada yang bermotor, ada yang bermobil, ada yang berjalan kaki, ada yang naik kelotok, ada yang berenang. Ini gambaran nanti kita waktu mau menuju surga. Lewat satu jembatan namanya sirat. Ya, apa sifatnya sirat itu? Jisrun, satu jembatan ala matni jahannam. Tempatnya itu pas di tengah neraka jahanam. Su'udun alfasana, naik jembatan itu. Makanya sampai lihat jembatan ini persis yang disampaikan oleh Nabi. Padahal dulu tidak ada jembatan. Jembatan itu kata Nabi su'udun alfasana, naik 1000 tahun. Wastiwa alfusana, 1000 tahun. Hubutun alfasana, 1000 tahun. Lihatin, Nabi katakan jembatan itu naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun. Jembatan di Qur'udin, sampai lihat, naik, lurus, turun. Jembatan di mana lagi tuh? Di Biawan yang sebelah sana, naik, datar, turun. Jembatan di Pasar Sungai Dama, naik, datar, turun. Terus sana lagi, naik, datar, turun. Jembatan Mahakam, naik, datar, pokoknya naik dulu. Walaupun naiknya dikit, kayak sini nih naiknya tidak terlalu banyak nih. Mana ini jembatan apa namanya? Jembatan baru lah, tapi naik dikit, datar, turun. Padahal dulu itu belum ada. Jembatan zaman Rasulullah itu masih belum ada. Tapi sudah Nabi sampaikan nanti waktu lewat titian sirat. Sirat itu sifatnya naik 1000 tahun. Datarnya 1000 tahun, turun lagi 1000 tahun. Naik lagi 1000 tahun, datar lagi 1000 tahun. Itu ada 7 gini, Pak. Jadi sirat itu tidak lurus. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Lah kalau 1000 tahun, Mbak, kalau ndak kuat-kuat mobil aja nanjak di mana Gunung Menangis kan namanya, dia Bontang itu ya. Kalau giginya ndak sip mesinnya, dia akan turun ke belakang. Makanya Nabi pesen yang enak apa? Jangan jalan kaki, naik kendaraan. Addimu dhahayakum, perbesar hayawan kurban kalian. Fa innaha matayakum 'ala sirat, karena kendaraanmu itu, kurban kamu itulah kendaraan kamu di atas titian sirat. Namanya kita naik ya urusan mobil, udah yang bagus mobilnya paling gede, paling kuat, lancar jalannya. Ini perkara berat. Makanya Nabi ketika Sayyidah Fatimah nanya, ayah, kalau aku nanti udah berpisah saat di dunia ini, gimana nanti di hari kiamat? Cari aku di 3 tempat, kata Nabi. Yang pertama waktu ditimbang amal. Yang kedua waktu nerima amal.
itu kayak orang gila. Semua orang nafsi, nafsi, ngurusin aku sendiri dah. Aku, kamu. Jangankan kita. Ya, nabi-nabi yang lain itu tidak mau ngurusin. Maaflah. Sampai nanti datang kepada Nabi Adam. Ya Abal Basar syafi'ni. Wahai bapakku. Memang pian keturunan Nabi juga. Nabi Adam. Datang sampean. Syafi'ni. Tolonglah aku ini. Bah. Apa kata Nabi Adam? Nafsi nae. Aku ikam. Aku tidak mampu nolong kamu. Aku ini takut. Aku pernah makan buah khuldi. Kamu aja dulu. Kita datang sama Nabi Nuh. Ya Abal Basar Sani. Wahai datukku. Bapak nang kedua. Ini termasuk keturunan Nabi Nuh juga. Syafi'ni tolong aku. Katanya Nabi Nuh. Nafsi nae. Jangankan nolong kamu. Aku nolong anakku aja tidak bisa. Si Kanan. Aku nolong biniku aja tidak bisa. Nafsi nae. Datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nafsi. Nah, Nabi Nuh nafsi. Datang sama Nabi Isa nafsi. Aku malu sama Allah karena orang-orang nyembah aku. Yesus apa anak Tuhan kah? Nah, Yesus anak Tuhan ya. Ada ibunya Tuhan. Siapa? Siti Maryam, Bunda Maria. Terus apalagi Roh Kudus. Nabi Isa malu. Bagaimana aku nyafaatin kamu? Aku ini malu sama Allah disembah. Nah, kita datang kepada Nabi Muhammad. Sampai teriak-teriak, ya Rasulullah, iswa' lana. Langsung Rasulullah sujud kepada Allah. Yang hari itu tidak ada yang mampu sujud kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang otak pada mendidih sudah teriak-teriak, Nabi Muhammad sujud. Kata Allah, ya Muhammad, irfa' ra'saka sal tu'ta. Muhammad, tidak usah sujud lagi dah. Apa yang kau minta pasti ku beri. Irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Langsung begitu suruh mengangkat kepala, sal tu'ta, minta apa-apa yang kau minta pasti diberi. Karena pasti diberi, Nabi Muhammad angkat kepala. Analaha ya Allah, aku milik umatku ya Rasul ya Allah. Analaha, aku milik umatku ya Allah. Ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Akulah orang pertama kali yang diberikan mandat oleh Allah bisa memberikan syafaat, dan akulah orang yang pertama kali diterima syafaatnya oleh Allah. Sebab nanti yang bisa syafaat itu 3 orang. 1 para nabi, 2 orang alim, 3 orang nang mati syahid. Bisa nolong. Ya. Yang dosa kelas ringan-ringan, gurunya aja dah yang narik. Kalau sudah dosanya gede-gede, baru Rasulullah yang narik. Ya. Aku syafaati likabairi ummati. Syafaatku ini tak kasihkan kepada orang yang gede-gedenya dosanya dia. Udah berat betul nah. Nabi ngasih syafaat. Cari aku saat itu Fatimah di tempat itu. Kedua, di timbangan amal diterima waktu. Yang ketiga, di titian sirat. Sirat ini jisrun alamat ni jahannam. Di atas titian neraka pasti. Dan sampean pasti lewat itu. Pasti ngelewat. Sampean ini masuk neraka itu pasti, Pak. Pasti. Quran yang mengatakan, wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah kalian semuanya pasti mendatangi neraka jahanam. Lah mau masuk surga kan di atasnya itu neraka. Sebelum surga itu neraka.
Ya kayak sini sebelum Mak Samareda seberang itu di bawahnya mesti ada Sungai Mahakam. Caranya ya lewatin Sirot. Ya, makanya ada yang begitu nginjak Sirot langsung kecemplung neraka. Di bawahnya ibaratnya Sungai Mahakam langsung kecebur. Lah wong Sirot itu jisrun, jembatan adaku minasya'ri, lebih kecil dari rambut. Sirot itu lebih kecil dari rambut. Ya, adaku minasyari ahadu minasuyub, lebih tajam dari pedang. Udah kecil tajam. Adlamu minal lail, lebih gelap dari waktu malam. Udah hitam kecil gelap lagi. Gimana kita lewat? Makanya semua orang mengatakan nafsi, ya Allah tolong salim. Makanya sampai waktu wudhu mulai sekarang latihan supaya kaki sampean ini tidak tergelincir nanti waktu lewat Sirot. Sebab orang kalau tidak dapat rahmat Allah tidak selamat. Jangankan sekecil rambut, ayo coba Pak tampar aja nah. Tampar kalau yang gedenya segini aja buat ngikat sapi kurban, sampean bentang kira-kira 3 meter terus sampean jalan di atasnya. Terus di bawahnya ada buaya 12. Ya, apalagi sampai 1000 tahun. Ini latihan nah. Jangankan tampar dah, jambe aja, pohon jambe direbahkan, ya, terus dilicinin, kasih pelumas, lewat kita, ya bawahnya buaya tadi tuh. Ini neraka jahanam bawahnya, ya, neraka jahanam. Makanya waktu wudhu, waktu basuh kaki itu doa supaya selamat tidak tergelincir di waktu berjalan di atas titian Sirot. Allahumma tsabbit aqdami yauma tazillu fihil aqdam. Ya Allah, kokohkan kakiku tidak tergelincir ya Allah, di mana pada hari itu banyak kaki-kaki manusia yang tergelincir di atas titian Sirot. Jadi nanti tidak gelincir bukan karena kita mampu, tapi Allah yang tidak menggelincirkan kaki sampean. Jalan itu tenang aja. Apalagi orang itu nang ahli sholawat sama Rasulullah. Lil musalli alayya nur ala sirat. Orang yang ahli bersolawat kepadaku nanti punya cahaya, penerangan di atas titian Sirot. Jadi orang ini punya cahaya, tahu mana Sirot, mana bukan, mana yang bisa dilewatin, mana enggak. Ya, lil musalli alayya nur ala Sirot. Di atas titian Sirot dia punya cahaya. Faman kana lahu min ahlin nur, siapa orang yang memiliki cahaya, lam yakun min ahlin nar, dia tidak dijadikan Allah ahli neraka. Begitu punya sorot gini Pak, set, lampunya terang, neraka ketakutan. Neraka itu ketakutan. Dengan nurnya sholawat ini neraka ketakutan. Apa ujar neraka? Ya mukmin, juz ala sirat, fa inna nuraka yutfi'u nari. Ujar neraka nih, ketakutan dengan orang yang punya sorot, lampunya lampu sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ujar neraka, he mukmin, cepet toh, kalau lewat jangan lambat, gitu loh. Kenapa? Cahayamu, cahaya selawat bisa mematikan panasnya api neraka. Cepet, malah didorong sama neraka Pak. Cepetan kasih kamu supaya zut langsung masuk surga. Ya, karena cahaya ini memadamkan neraka. Wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah kalian semuanya pasti mendatangi neraka jahanam. Kana ala rabbika hatmam maqdiya, yang demikian udah dipastikan oleh Allah, disetempel harus masuk neraka. Lewatin dulu. Cuman begitu pengen ngelewatin tadi, ya, pengen ngelewatin neraka. Nah, neraka pengen lewatin, ketakutan neraka. Summa nunajjil ladzina taq.
Summa nunajjil ladzina taqau, kemudian pian walaupun kesentuh api neraka, pian tidak merasakan panas. Karena pian diselamatkan Allah. Ya. Walaupun pian masuk neraka, pian tidak kepanasan. Summa nunajjil ladzina taqau, aku selamatkan orang yang takut sama Allah. Yang takut kepadaku, kata Allah, biar masuk neraka dia tidak kepanasan. Buktinya malaikat Malik tidak pernah kepanasan. Orang tinggalnya di neraka, Bu. Malaikat Malik tidak kepanasan. Setan biar dari api, kalau masuk neraka kepanasan. Ada orang bertakun, Bu. Masa api masuk api kepanasan? Setan dari apa, Bu? Dari api. Masuk api panas lah. Bujur. Ada orang gitu. Ada satu ulama ditanyain, wahai Syekh, kalau ada setan itu kan dari neraka, dari api. Nah kalau setan masuk neraka sakit lah. Oh gitu kah? Ya jelas sakit lah. Ya enggak lah, saya kan panas. Api ketemu api kan enggak sakit. Oh gitu. Pas kebetulan, Bu, di sampingnya ini ada batu bata, Bu. Batu bata. Pian dari apa? Ulun asalnya tanah. Hantamkan ininya, tas. Wah. Pencucuran darah. Sakitlah orang bata. Pian dari apa? Dari tanah. Bata ini dari apa? Tanah. Tanah ketemu tanah sakitlah. Bujur, setan pun gitu. Ya kok kita dari tanah, bata dari tanah, hantamkan aja kepalanya. Sakit. Jadi tidak perlu dalil. Orang yang ngeyel tidak perlu dalil. Itu buktinya sudah. Kasih dalil ini tidak masuk, tidak masuk. Hantamkan kepalanya langsung, percaya dia sudah. Ya kalau pakai akal tidak masuk, Pak. Orang api ketemu api, ya kalau tidak sakit. Kita kan mintinin. Kita diajarikan Allah dari tanah, mintinin lazim. Bata juga dari tanah, kau dari tanah. Tapi kenapa ketika kau dibenturkan kau merasa sakit? Setan dari api dimasukkan ke dalam neraka juga kepanasan. Itu. Jadi begitu sampean masuk ditolong sama Allah. Tidak merasakan panas. Jadi ngelewatin sirot santai aja. Api nyamber, tidak panas. Kayak Nabi Ibrahim itu nah. Begitu Nabi Ibrahim dilempar ting mau dimasukkan neraka, api dibakar sama Namrud, maka bakarnya Namrud itu sebulan lebih. Coba bayangkan kalau ada kebakaran sebulan di tempat yang sama. Bagaimana dahsyatnya. Hutan aja 2 hari kebakaran habis. Ini sebulan. Makanya Nabi Ibrahim itu dipantik untuk masukkan Nabi Ibrahim ke api. Bukan dilempar gini. Dipakai pemantik gini nah. Tung. Blung. Masuk api. Dilatih dulu batu seberat Nabi Ibrahim. Dipantikkan. Oh kurang majukan dikit pemantiknya. Kayak film-film kuno dulu lu pakai pemantik yang gede ini. Begitu pas, udah dibakarlah apinya. Nabi Ibrahim dipantik. 1, 2, 3, tung. Terbang Nabi Ibrahim. Begitu terbang mau ke api, Allah perintahkan malaikat Jibril. Jibril, tanyain tuh Ibrahim, minta tolong enggak sama kamu. Jadi, datangin sama malaikat Jibril. Ibrahim, minta tolong kah? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Ammalakalla. Kalau lawan kamu, lawan ikam, gak ada butuh aku. Ikam makhluk, aku makhluk. Nah itu Nabi Ibrahim, Pak. Kalau sampean umpamanya ada pian ditempeleng orang, pang, pian takut lawan itu, pian punya kakak jadi polisi, lu tampar kah? Mantap, ajar. Ya, ada yang nolongin, hantam aja sudah. Nah, kita ndak takut. Ya, entah sama dia kita takut. Ada yang nolongin, jadi tentara kakak kita. Pas ditempeleng dia pas lewat. Siapa namanya lengkap itu? Hajar kah? Hajar kah? Nah kita. Nabi Ibrahim
Datangin sama malaikat Jibril, "Ikam butuhkah?" "Ada." "Amal lakala." "Kalau sama kamu ndak, kamu makhluk, aku makhluk." Nah, ya kalau kayak sampean sakit, masih aja butuh sama manusia, padahal hakikatnya memang butuh sama Allah, cuman masih pakai perantara. Nabi Ibrahim ndak mau. Makom tauhidnya seperti itu. Sakit diem, kalau Allah ngasih sembuh sembuh, kalau sehat sehat, kalau mati mati. Itu Nabi Ibrahim. Makomnya makom langsung kepada Allah. Kalau kita berperantara, sakit ya ke dokter, tapi tetap yang ngasih sembuh Allah. Sakit minum obat, tapi tetap yang ngasih sembuh Allah. Nabi Ibrahim tanyain malaikat Jibril loh ini, maka malaikat Jibril disuruh Allah lagi. Tanyain malaikat Jibril, "Butuhkah lawan kamu? Butuhkah sama aku?" "Ada." "Wa amma ilallah na'am." Kalau sama Allah aku butuh, kalau sama kamu enggak. Karena kamu sama aku sama makhluknya. Aku butuh sama Allah. Begitu dia ngomong butuh sama Allah, Allah langsung ngomong sama api. "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Api, dingin nih kamu. Cukup dingin? Tidak. Wasalaman, bikin Ibrahim itu sejahtera. Udah selamat, sejahtera. Begitu langsung masuk api, pluk, langsung Nabi Ibrahim itu kedinginan, kayak masuk AC gini Pak. Nyamannya Bang. Tahu-tahu ding, ada es degan, es cendol. Loh ya apa sampean? Ya kalau nyata loh, Nabi Ibrahim kalau 1 bulan tidak makan, kira-kira makan tidak sebulan? Ayo, makan tidak kira-kira sebulan? Ya makan. Dari mana? Dengan irodahnya Allah, Allah menumbuhkan makanan di dalam api. Santai Nabi Ibrahim, ada es tegannya, langsung ada cucukannya, ada payungnya lagi. Kayak di pantai duduk Nabi Ibrahim. Santai. Maka orang di luar ini, ayo mampus sih kamu Ibrahim, mampus sih kamu. Oh, Nabi Ibrahim santai aja, kedinginan sebulanan. Begitu api mati, yang dicari Nabi Ibrahim itu kipas. Kenapa? Hawa di luar lebih panas daripada hawa di dalam. Nah, kayak gini ini kan sampean dingin, di luar itu lebih panas. Karena sampean AC. Tahu kulkas Bian? Kulkas tahu lah. Nih, makanya akhirnya keluar pabrik kulkas itu. Kulkas itu kalau nyala lagi panas, ya, cuk, listrik nyala kalau sampean pegang kulkas di luar, itu hangat. Mesin itu hangat. Nih, pian cucuk kalau mesin nyala, pian hangat. Seluruh kulkas itu sampingnya yang ada mesinnya itu hangat semuanya. Tapi sampean buka kulkasnya, fresher lagi, keluar hawa dinginnya. Di dalam dingin, di luar panas. Nabi Ibrahim di dalam api dingin, di luar panas. Sekarang AC-nya dimatikan, cucukannya dilepas. Cuk. Besi kena angin, rasanya dingin. Mesinnya mati, dingin dia. Tapi coba sampean kulkas dimatikan, pian dimasukkan kulkas terus ditutup. Panas apa dingin? Panas. Orang kulkasnya mati, ndak ada angin kalau. Seharusnya pabrik kulkas itu membayar fee ke Nabi Ibrahim. Ya kalau ilmu kulkas itu di waktu kejadian Nabi Ibrahim. Di waktu Nabi Ibrahim di dalam dingin, di luar hangat. Ketika mati apinya, jadi panas. Api tidak menyakiti Nabi Ibrahim. Neraka tidak menyakiti orang mukmin kalau Allah ridho. Makanya Rabi'atul Adawiyah mengatakan, ya Allah, aku ini menyembah, kalaulah aku menyembah karena Engkau ya Allah, kalau aku menyembah karena surga, buang aku dari surga. Tapi kalau aku menyembah Engkau karena takut neraka, tenggelamkan aku di neraka ya Allah.
Kalau aku ibadah hanya kepada engkau karena mencari cintamu, mencari ridhomu, dimanapun kau letakkan aku, tetap kalau engkau ridho kepadaku, aku tidak ada masalah. Biar di neraka kalau Allah ridho, tidak sakit. Buktinya malaikat Malik. Wah, kalau sakit tidak mau malaikat Malik di situ. Ya kalau petugas sakit, petugas habis sakit. Enggak, biar kau di dalam neraka, malaikat Malik keliling di neraka jahanam, enggak kepanasan. Allah ridho. Ya, Allah ridho, penting ridho. Makanya kita ini sholat nyari ridho Allah, puasa nyari ridho Allah, haji nyari ridho Allah, sedekah nyari ridho Allah, gitu aja. Dimanapun ditempatkan enak kalau Allah ridho. Tapi yang jelas kalau Allah ridho, pasti masuk surga. Itu. Jadi nanti waktu sirat satu orang nak ahli sholawat. Makanya sholawat terus. Paling tidak pagi gini Pak 10 kali. Berapa Bu? 10 kali. Terserah. Sholawat pendek-pendek tidak ada masalah. Masallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau dalam wiridul latif kan gitu 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim 10 kali. Itu wiridul latif itu. Nabi Muhammad didatangin sama 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Ini rajanya malaikat. Tapi malaikat yang paling gede namanya Hamlatul Arsy. Makanya pian pagi itu pian baca Pak biar nanti sampean kalau ditanya man rabbuka, pian itu langsung otomatis dibela dengan ini. Satu yang membela sampean Allah. 2 malaikat Hamlatul Arsy. 3 seluruh malaikatnya Allah. 4 seluruh makhluknya Allah. Ya apa caranya? Nabi ajarkan bacaan doa. Allahumma inni asbahtu ushiduka. Ya Allah, pagi-pagi ini ulun ngangkat saksi. Kalau nikah kan ada ngangkat saksi kalau kita. Paling tidak berapa orang? 2. Padahal seluruhnya itu saksi sudah. Tapi yang ditakutin 2 ini. Sah. Karena ada juga yang nikah belum apa-apa saksi belum sah. Yang nikah mah sah. Angkah tuka wazawatuka maktubataka ya fulan bin fulan, kau kunikahkan dengan seorang wanita yang benar-benar dengan yang ayah kandungnya telah berwali kepada saya dengan maksud 100 rupiah itu tunai. Langsung dia ndak melkobil, ndak saya terima, ndak sah. Padahal ini ngawur ini, belum jawab langsung bilang sah ya. Nah ini maaf, yang ditanya 2 orang ini padahal semuanya saksi. Nah 4 ini sampean angkat saksi Pak Kalau sampean punya Tuhan namanya Allah, Nabi Muhammad itu Nabi pian. Baca 4 kali, berapapun dosa sampean akan diampuni oleh Allah. Pagi gini, Allahumma inni asbahtu ushiduka, ya Allah ulun pagi-pagi ini ngangkat pian sebagai saksi. Yang jadi saksi satu Allah. Wa hamlata arsika, lan ulun angkat saksi lagi malaikat pemikul aras. Malaikat pemikul aras itu malaikat yang paling gede. Malaikat Jibril tidak ada apa-apanya sama malaikat Hamlatul Aras. Kalau malaikat Jibril itu gedenya kaki di bumi, kepala di langit. Itu. Maka langit sama bumi dengan alam kursi, langit bumi itu ini ibarat langit bumi Pak. Langit bumi 7 lapis langit 7 lapis bumi. Yang di sini ada matahari, ada bulan, ada bintang. Nih, ya. Kalau tidak salah matahari itu langit ketiga. Nah ini 7 lapis langit 7 lapis bumi. Dibanding alam kursinya Allah, wasi'a kursiyyus samawati wal ard,
dalam tafsir ayat kursi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini bagaikan cincin. Dilempar di lautan pasir yang sangat luas. Ada gurun pasir, nah cincin ini dilempar. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Lemparkan, pluk, hilang sudah. Luasan pasir yang luas itulah alam kursinya Allah. Jadi cincin 7 lapis bumi ini kecil. Ya kalau? Makanya malaikat Jibril mentok 7 lapis langit. Terus menuju Allah tidak mampu. Katanya malaikat Jibril, Muhammad teruslah engkau. Aku sampai di sini menghantarkan. Kalau aku terus, aku kebakar. Nah. Sementara alam kursi katanya Allah dibanding arasnya Allah. Ini jadi 7 lapis langit tadi jadi kayak cincin. Terus alam kursi dijadikan cincin lagi. Ini jadi alam kursinya Allah. Bagaimana 7 lapis bumi di sini tadi kecil dibanding alam arasnya Allah, maka alam kursi ini dilempar di lautan yang luas, di lautan pasir yang luas, maka lautan pasir itulah alam arasnya Allah. Summastawa alal ars. Kemudian Allah beristiwa di dalam alam arasnya Allah. Dan termasuk malaikat hamlatul ars ini malaikat yang lambat, artinya terakhir juga matinya. Ya, malaikat pemikul aras ini lambat matinya, terakhir juga kayak malaikat pencabut nyawa. Kiamat. Matian semuanya. Malaikat mati. Tanyain malaikat pencabut nyawa, ya apa malaikat habis? Tinggal malaikat pencabut hamlatul ars dicabut, mati semuanya. Selesai malaikat katanya Allah, ya Allah habis kayaknya ya Allah. Bujuran, habis. Kembang, ulun juga belum. Ini malaikat terakhir yang mati ketika kiamat, malaikat pencabut nyawa. Ini ada dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ada Qil mengatakan dicabut sendiri. Ada mengatakan Allah yang mengambil, ya. Habis. Jadi 4 malaikat ini raja. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail datang kepada Nabi Muhammad. Atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Faqala Jibril, malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, la yusalli alaika ahadun min ummatika. Tidaklah ada umatmu yang bersolawat kepadamu 10 kali. Asra marrat, 10 kali aja, sallallahu ala Muhammad. Atau baca selawat yang sekali pahalanya 100.000 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wa sirri sari fi sa'iril asma wassifat. Itu pahalanya 100.000 kali, Bu. Sekali sallallahu sholli ala nurid dzati wa sirri sari fi sa'iril asma wassifat wa ala alihi wasallam, pahalanya 100.000 kali. Hafal Pak ya? Enggak ada. Pendek padahal ya. Itu selawat untuk kesaktian juga. Biar kalau puasa 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis, baca 313. Setiap habis itu rutin baca selawat itu 14 kali selesai sholat. Insya Allah waktu perang ditembak tidak mempan. Ya. Selawat nuriddat itu. Misal nuriddat wasirri sari, nuriddat cahayanya zat Allah, wasirri sari rahasia daripada rahasia Allah. Baca 313, puasa Selasa, Rabu, Kamis. Habis itu rutin subuh 14, zuhur 14, asar 14. Ya. Perang maju aja terdepan. Ting ting ting. Tembak. Kayak segini nah, Bu.
Kalau tidak perang jangan ya, jangan dicoba-coba, langsung maju aja. Innallaha ya'til ma'una biqadril mu'nah. Allah ngasih bantuan sesuai kebutuhan. Kalau tidak butuh, jangan dicoba. Kalau sudah waktunya butuh, dikasih pertolongan. Maka orang Bahari itu sakti-sakti. Sakti-sakti. Ulun punya doa aneh Pak, sudah ulun coba berkali-kali, masya ampuh bujur. Ulun ketangkep polisi, nggak bawa apa SDN kan, nggak bawa SIM 3 kali, ulun bacakan itu lolos terus, disuruh jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya masa ora masa iya. Iya masa ora masa iya. Iya masa ora masa iya. Itu Masya Allah, saya pas dikasih mobil orang Balikpapan, pas waktu ganti plat, ganti apa balik nama, jadi kan STNK, BPKB kan diambil, maka ngambilnya tidak langsung kantor polisi saya, orangnya itu nelponnya di bandara, ketemu di bandara aja, digesek di bandara, dan sampean pulang katanya yang nguruskan. Orang kaya itu enak Pak, tinggal telepon aja suruh datang orang, diuruskan, udah pulang. Dan saya kok tidak pakai surat, tidak apa-apa katanya. Pas di kilometer 10 ada gabungan polisi, maka santri saya tidak pakai ini, disuruh minggir saya Pak. Waduh, keringatan juga Pak. Bismillah saya bacakan doa itu Pak. Bismillah. Iya masa ora masa iya masa ora. Begitu polisinya langsung siap. Saya turunkan, Assalamualaikum. Saya bilang, Salam. Bisa saya bantu Pak? Surat-surat Pak. Waduh ya ini Pak. Sambil gini saya, ya ini Pak. Kenapa? Ini mobil dikasih orang Pak. Ini tadi diambil di bandara, saya tidak bawa. Wah, ya Pak. Maka yang lain itu langsung masuk meja, langsung ke meja tilang. Saya enggak, suruh ke komandan. Itu komandannya Pak. Saya datangin komandan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya masa orang masa iya. Apa jawabannya? Kata komandannya, itu anaknya apa yang samping itu suruh pakai safety ya? Iya Pak, udah jalan Pak. Mungkin ngelihat saya kayak pakaian polisi mungkin ya. Suruh jalan. Wah, alhamdulillah. Iya masa orang masa iya. Kedua gitu juga pas di Bukit Soeharto. Mobil itu sepi Pak, sebelah kanan sepi, tidak ada mobil. Sebelah kiri penuh jejer-jejer. Ulun pikir apa ini kok jejer berlambat, karena kosong. Saya sikat sebelah kanan, laju baik. Kan ada portal karis 2 itu, kalau 2 putih tidak boleh nyalep ya. Pasti kuan Pak, polisi banyak. Nah cocok sudah. Bismillah, suruh minggir saya. Aduh ampun. Ini dari Jawa sekeluargaan Pak. Langsung aja doa saya pasang. Bismillah. Yo masa ora masa iya masa. Datang polisinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak tahu kesalahan? Tahu Pak. Apa salahnya? Itu ada garis 2. Kenapa diterjang? Ini di rumah ini mau pengajian Pak. Makanya saya mumpung kosong jos. Alhamdulillah cepat sampai. Nah ini sudah. Oh gitu ya. Dilihat anak istri saya. Sudah lolos. Nggak ditilang. Terakhir di sini jembatan Mahakam belum dibangun. Ada jalur motor kalau. Sementara jalur ini sampai masjid mantri panjang sampai niku jembatan. Jalur motor kosong. Langsung aja lewat jalur motor. Niku polisi di tengah jalan. Ya sudah. Doa itu saya pasang lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya masa ora masa iya masa. Lolos Pak. Tidak diapa-apakan, tidak ditilang. Sudah jalan. Ini kisah doa ini saya dapat ijazah dari guru saya. Guru saya dari Kiai Qasim Kudus. Waktu zaman perang Belanda, Kiai Qasim itu ngaji tafsir Jalalain. Tafsir. Belanda itu udah deket
Katanya Yai Qasim, santrinya datang, Pak Yai, Belanda udah deket Pak Yai. Ngaji aja. Mata-mata yang deket lagi lari, Pak Yai pun udah deket Pak Yai. Ngaji. Begitu Belanda kelihatan, wis tutup kitabnya. Kamu kejar Belandanya. Bawa pulpen kejar Belanda. Apa kata Kiai? Bismillah moco iyo moso ora moso iyo. Langsung berdiri, yo moso ora moso iyo. Belanda itu lari bu ya, Belandanya lari. Yo moso ora moso iyo, yo moso ora moso. Lari pontang-panting. Ada yang ditangkap, dihajar sama orang santri. Pang. Begitu ditahan, Belanda ditanya, kenapa kamu lari? Wih, Banjar juga ternyata orang Jawa ini ya. Kenapa kau lari? Katanya Belanda, aku melihat jutaan lebah ada di belakang sampean itu. Makanya larian. Ini persis waktu perang Badar, Rasulullah mendapatkan ketika memanah. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah kamu yang memanah Muhammad kecuali Allah yang memanah. Jadi dohirnya kita. Dan doa yo moso ora moso iyo, yo moso itu bukan bahasa Jawa, Pak. Memang doanya bahasa Jawa, cuman itu doa dari Al-Qur'an. Doa tauhid. Iya moso ora. Kalau Allah bilang mengatakan iya, siapapun tidak akan bisa menolong. Kalau Allah mengatakan tidak, siapapun tidak ada bisa membantu. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan tidaklah apa yang kau kehendaki, semuanya adalah kehendak Allah. Jadi bahasanya tadi apa? Nggak hafal kayaknya tadi ya. Itu doa sampai hafalkan tadi, ada macam-macam. Bismillah. Ya moso ora moso iya, ya moso ora. Ada orang mabuk mau ngelawan, bacakan itu aja, tekip aja. Bismillah. Ya moso ora. Tapi ada putih ini syutingannya ya, dipulangi. Ya moso ora moso ya moso. Itu saya ijazahkan ya. Itu ada sanadnya itu, jasa guru saya itu. Termasuk maaf, ketika ada kiai mau disembelih oleh PKI, dijemput loh Pak di rumah Pak ya, dijemput dari rumah mau disembelih di tengah hutan. Itu udah keringetan Pak dimuter-muter di tengah hutan itu, hutan jati. Begitu ingat doa itu, Bismillah ya moso. Ini yang mau nyembelih bingung. Muter-muter di tengah hutan, padahal sudah tengah hutan, tinggal sembelih aja. Sama kiai tadi dibacakan doa ini. Sampai akhirnya dipulangkan hampir waktu subuh. Pulangkan ke rumahnya lagi. Ya cerita sama istri aku tadi itu, ya teman-teman banyak yang disembelih katanya. Sama PKI itu, sembelih. Tapi kenapa saya alhamdulillah selamat, malah diantar pulang. Kamu baca doa apa kata istrinya? Udah aku dapat ijazah dari guru saya. Oh, ya moso orang moso iyo. Muter-muter orang yang mau menyembelih. Akhirnya dibawa pulang. Itu luar biasa. Jadi 4 malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Ini saya terangkan, waktunya udah habis ini ya. Insya Allah dilanjutkan besok aja dah ya. Moga-moga masih ingat saya ya. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Nggih, saya kira cukup itu dulu apa yang saya sampaikan. Moga-moga semuanya selamat dunia akhirat. Banyain sholawat, nggih. Banyain salawat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa tadinu biha as-su'ub wa alihi washabihi wa man ila mansub. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liauladina ya rabbal alamin. Allahumma khdim lana husnal khadim 'inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin wa fi zan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laga alaina min ihzan izanikal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.